Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel DIY Electrical. Di sini saya ada TV LCD LG 32 in dengan kerusakan susah hidup. Terkadang mentok di logo ya. Jadi harus cabut colok listrik. Kemudian jika sudah panas nanti dia suka mati sendiri. Dan jika sudah seperti itu, untuk remote ataupun tombol dia tidak berfungsi. Di sini saya sudah membongkar unitnya dan melakukan pengetesan. Ini indikator merah ya. Dan di sini tampilannya mentok logo. Kita lihat logo LG ya dengan jam. Seharusnya jika sudah hidup ataupun on, lampu indikatornya itu berubah menjadi warna biru. Cuman di sini untuk lampu indikator merah, dia juga berkedip. Jadi tidak normal ya. Saya akan coba cabut dan akan coba mengulanginya lagi untuk pengetesan. Tes lagi ya. Dia kembali standby, kita coba hidupkan. Ya sudah hidup ya. Dan bisa dilihat tadi logonya hanya sebentar ya. Jadi langsung pindah ke siaran ya. Sini rasternya kita bisa lihat. Untuk kerusakan seperti ini kita harus banyak melakukan pengetesan ya. Jadi harus benar-benar sabar. Di sini lampu indikator sudah biru ya. Tidak seperti tadi merah berkedip ya. Saya coba matikan kembali. Ini sudah mati ya. Kita hidupkan lagi. Ya, dia langsung bisa hidup ya. Ini dia normal, namun jika sudah panas akan berubah lagi. Biasanya untuk MB seperti ini kita bisa melakukan pengecekan pada bagian memori ya. Biasanya di dekat memori di sini ada beberapa R array. Kita bisa melakukan pengukuran R, kemudian untuk DC to DC ya, supply ke memori dan juga vector. Di sini terdapat beberapa DC converter ya. Nanti bisa kita lakukan pengukuran. Ini unitnya masih on. Saya masih melakukan pengetesan ya untuk pengukuran tegangan. Dia masih normal. Kalau sudah dingin dia susah hidup. Kemudian jika sudah panas dia bisa error. Di sini saya akan melakukan rehoot ulang untuk bagian memorinya dan juga RAR-nya. Memori ini adalah jenisnya SRAM ataupun DDR. Kita juga bisa melakukan pengukuran pada nilai resistornya. Resistor beberapa baris yang dijadikan satu. Untuk bagian IC-nya saya sarankan jangan terlalu panas, karena nanti bagian timah di dalamnya ini bisa menyatu ya. Jika
jika dia di dalam ada kotoran, dia bisa menyatu. Karena jenis IC ini menggunakan timah rebel ya. Jadi kakinya terdapat di bawah. Untuk bagian DC to DC di sini saya membuka servis manual agar tahu tegangan supply-nya ya, input outputnya. Kita cari pada bagian power system. Nah, ini dia untuk beberapa IC-nya, DC to DC-nya. Di sini kita bisa lihat ya, terdapat keterangan input dan juga outputnya. Kemudian terdapat juga keterangan untuk kode PCB. Ini adalah IC untuk supply V-core. Jadi tegangannya 1,26 ya. Kemudian untuk memori DDR 1,5 volt. Dan di sini terdapat juga untuk supply tegangan yang lain. Kita tinggal mengukur pada mainboardnya ya, apakah tegangannya sesuai atau tidak dengan service book ini. Setelah melakukan pengukuran, di sini saya dapati tegangan V-core. Dia terkadang turun naik, tidak stabil. Jadi di sini saya ambil tindakan untuk memodifikasi mainboardnya menggunakan modul step down. Sementara untuk regulator atau DC to DC yang lain tegangannya normal. Saya akan ukur ya tegangannya. Nah, ini dia untuk V-core ya, 1,2. Kemudian untuk DDR 1,5. Dan ini untuk yang lain ya, tegangan 5 volt, 3,3 volt. Jika teman-teman kesulitan menentukan tegangan ataupun ragu ya untuk menentukan tegangan kerja pada mainboard, teman-teman bisa mencoba mencari manual service box di internet ya. Biasanya itu pabrikan membuat manual service untuk para teknisi. Oke, di sini saya sedang melakukan pengetesan unit. Mungkin unit ini saya tes beberapa hari agar tidak ada keraguan ya. Karena kerusakan seperti ini itu harus benar-benar sabar. Jangan sampai nanti user bolak-balik ya. Oke, saya rasa cukup sekian video dari saya. Semoga bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.